أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Maka dengan berkah kesihatan Allah berikan, ditambah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memudahkan kita untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Ada banyak saudara-saudara kita, jangankan untuk melaksanakan salat secara berjamaah, kadang melaksanakan salat sendiri saja tidak. Maka sebagai muslim yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita mendoakan. Mari sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan hidayah dan taufikmu kepada kami, berikanlah juga hidayah dan taufikmu kepada saudara-saudara kami yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, di depan sini banyak sekali guru-guru saya, bahkan di sini semuanya guru-guru saya. Saya mohon maaf atas kelancangan saya nanti ketika berbicara di depan guru-guru saya. Sebenarnya yang berada pada posisi ini sekarang adalah Prof. Kamaruzzaman, Prof. KBA. Beliau guru besar kita, maka berat rasanya untuk menggantikan beliau berada di sini. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, terutama kita doakan yang baik-baik. Mungkin selama ini ada tetangga kita jahat, dia tidak baik, semakin hari semakin tidak baik karena doa-doa kita yang tidak baik. Oleh karena itu setiap kita berada dalam kebaikan seperti ini, kita doakan saudara-saudara kita. Kita berada di salat jamaah, kita duduk di majlis yang seperti ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada guru-guru saya, kita duduk di majlis yang seperti ini, kita duduk di majlis seperti ini, itu syaitan masuk. Gimana masuknya? Cikalan dumna pegawai yang na di Aceh nyo padupdro yang na ikut majlis. Masuk itu. Ada berapa banyak pegawai yang bekerja di bulan Ramadan yang dia mau duduk setelah salat zuhur, ada berapa banyak? Syaitan masuk. Kenapa ini penting diingatkan? Jangan sampai setiap hari kita mengikuti majlis, kita mengikuti event-event kebaikan, tapi tidak ada yang tersisa di dalam hati kita kecuali kesombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membersihkan hati-hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pemurah terhadap hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam sebuah hadis, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair atau fima ma'na. Bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya, terhadap hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita larut dalam dosa, larut dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa filter. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita salat 5 waktu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, maka salat 5 waktunya dalam sehari merupakan tebusan terhadap dosa-dosa yang pernah ia kerjakan, tapi dengan syarat ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kita tadi subuh melaksanakan salat, baik itu berjamaah atau sendiri. Setelah salat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita keluar beraktivitas. Ada yang bekerja, belajar. Mungkin dalam aktivitas kita tersebut kita menyinggung perasaan orang lain. Dalam aktivitas kita tersebut kita terjerumus untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah salat zuhur. Barang siapa yang melaksanakan salat zuhur
insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyaring dosa-dosa yang pernah ia lakukan di antara solat subuh dan solat zuhur. Begitulah dalam sehari 5 waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan solat kita itu sebagai penyaring dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam sehari. Kalaupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan tidak bisa disaring dengan solat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu filter lagi, yaitu solat Jumat. Barang siapa yang melaksanakan solat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu selama seminggu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya terjerumus dalam maksiat. Allah berikan 2 filter tersebut. Kalaupun 2 filter tersebut belum bisa untuk menyaring dosa-dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan filter yang sangat bagus. Ada 29 hari atau 30 hari yang disebut dengan filter Ramadan. Maka Ramadan yang kita rasakan pada hari ini, alhamdulillah, sebagai filter terakhir yang Allah berikan kepada kita, filter terbaik untuk kita memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, sering kita mendengar ketika mau datang bulan Ramadan atau sampai bulan Ramadan, kita lihat di pamflet-pamflet atau di iklan-iklan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita mengatakan marhaban ya Ramadan, atau dalam bahasa kita selamat datang bulan Ramadan. Apa makna marhaban ya Ramadan? Maka ketika kita mengucap kata-kata marhaban ya Ramadan, setidaknya itu ada 2 makna dulu. Makna yang pertama, marhaban itu artinya lapang, kelapangan. Ramadan, silahkan engkau datang, aku akan menyambutmu dengan kelapangan. Mari, ini sudah separuh Ramadan, sudahkah kita menyambut Ramadan dengan kelapangan tersebut? Makna lain daripada marhaban apa? Ar-rahbah, berasal dari kata ar-rahbah. Apa itu rahbah? Tempat perhentian sementara guna kita memperbaiki diri. Orang yang bepergian sampai di rest area, dia beristirahat, memperbaiki apa yang dia alami, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimiliki dalam perjalanan tersebut. Kalau dia lelah, dia beristirahat. Mungkin kendaraannya tidak baik, dia perbaiki. Maka ketika kita mengucapkan dulu marhaban ya Ramadan, maka kita mengatakan, Ramadan, aku akan memanfaatkan dirimu sebagai media aku menata diri kembali. 15 sudah berapa belas hari kita melewati hari-hari di bulan Ramadan ini. Sudahkah kita memanfaatkan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita? Makanya di awal Ramadan juga para khatib sering menyebutkan beberapa hadis keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, betul kalau Ramadan ini sebagai media kita memperbaiki diri, Allah akan memberikan ampunan kepada kita baik dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apa yang beliau ingatkan? Ada 4 golongan. Ada 4 golongan, walaupun sejuta kali Ramadan kita lalui, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kita. Tidak akan diberikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada 4 golongan tersebut. Apa golongan yang pertama? Golongan yang pertama, mudminul khamri, pecandu narkoba, pemabuk. Mungkin ada adik-adik kita yang terlanjur terjerumus dalam dunia narkotik. Ketika datang bulan Ramadan, jangan kita biarkan adik-adik kita tersebut, ada keluarga kita, mungkin kita pribadi yang mengkonsumsi narkoba selama ini, kita mengkonsumsi minuman keras. Begitu sampai bulan Ramadan, jangan kita pelihara tabiat tersebut. Kenapa? Karena tabiat tersebut dapat menghijab kita daripada mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertama yang disebutkan ini mudminul khamri, pecandu narkoba? Karena pecandu narkoba, pemabuk, merupakan salah satu pangkal daripada segala kejahatan.
Ada berapa banyak di antara kita karena dia mengkonsumsi narkoba, dia termotivasi untuk mengambil harta orang lain, dia termotivasi untuk melukai orang lain. Juga karena dia mengkonsumsi narkoba, bahkan dia melukai orang tuanya sendiri. Tidak sedikit kasus-kasus yang kita dapat kenapa ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Maka ketika dipelajari, rupanya anak tersebut pecandu narkoba. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama menyebutkan pecandu narkoba. Mudah-mudahan kita tidak ada yang mengkonsumsi narkoba. Amin ya rabbal alamin. Golongan kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Berapa banyak di antara kita ibadah kita bagus, salat jamaah terus, saf pertama, infak sedekahnya baik, salat tahajudnya bagus, tapi hubungannya dengan orang tua tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Tidak akan diterima amalannya walaupun dia berada di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita introspeksi, sejauh mana hubungan saya dengan orang tua. Baik tidak hubungan saya dengan kedua orang tua saya. Mari kita sedikit melihat kisah para ulama terdahulu. Imam Hasan Al-Basri, beliau itu terkenal dengan orang paling berbakti kepada orang tuanya. Di masa beliau, kalau kita tanya ke orang, siapa di dunia ini sekarang yang paling berbakti sama orang tuanya, orang akan menjawab Imam Hasan Al-Basri. Tapi ada yang aneh dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau tidak pernah makan bersama dengan orang tuanya. Tidak pernah makan dengan orang tuanya. Ditanya sama sahabatnya, "Ya Imam, engkau terkenal orang yang paling berbakti kepada orang tuamu, tapi engkau tidak pernah makan dengan dua orang tuamu. Kenapa?" Apa jawaban dari Imam Hasan Al-Basri? "Sahabatku, aku takut kalau aku makan bersama dengan orang tuaku, aku takut tangan aku ini lebih cepat bergerak untuk mengambil makanan yang duluan dilirik oleh orang tuaku." Kita kalau duduk makan bersamanya pun duduk kan mulai kan nyoba sah, ambil dua, ambil leh. Dari pertama duduk udah kita pantau dulu supaya gerakannya itu tepat. Maka takut daripada Imam Hasan Al-Basri, tangan beliau lebih cepat mengambil makanan yang lebih dahulu dilirik oleh mata ibunya. Begitulah berbaktinya seorang imam terhadap orang tuanya. Begitu beliau menjaga perasaan daripada orang tuanya. Maka ketika meninggal anak daripada Imam Hasan Al-Basri, beliau tidak menangis. Imam Hasan Al-Basri meninggal anaknya, beliau tidak menangis. Bersedih, tapi beliau tidak sesedih ketika meninggal ibunya. Ketika meninggal ibunya, beliau menangis. Ditanya, "Kenapa engkau menangis ketika anakmu dulu?" "Karena kalau ibuku yang meninggal sudah tertutup pintu surga. Ketika anakku meninggal belum tertutup pintu surga. Tapi kalau orang tuaku meninggal, salah satu dari pintu surga sudah tertutup." Maka ketika itu Imam Hasan Al-Basri menangis. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Muslim orang tua kita, bahkan non-muslim orang tua kita, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Golongan ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima amalannya di bulan Ramadan, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Banyak di antara kita ibadah baik, dengan orang tuanya baik, tapi ngan ado hanagat, ngan abang hanagat, dengan kakaknya dia bermusuhan. Dulu dia lahir dari rahim yang satu, makan dari suapan ibu yang satu, tinggal di rumah yang satu, yang sama. Begitu dia mulai mengenal harta, begitu dia mulai mengenal dunia, dia putuskan hubungan silaturahim yang sudah dia bangun semenjak di dalam rahimnya. Ada berapa banyak di antara kita ibadahnya baik, tapi tidak baik dengan keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, bukan yang paling baik dengan orang lain.
Kita yang kerja di kantoran menyentruk orang lain, menantruk kata senyum. Belum yang truk ajudan, atasan, menyentruk atasan, kepala, atau pangkatnya lebih tinggi, senyum. Saudara-saudara kita di bank, resepsionis yang ada di hotel, menantruk dekai senyum. Kalau sapu-sapu kai senyum. Apakah orang tersebut orang paling baik? Tidak ada jaminan. Seseorang itu dilihat baik apabila dia pulang ke rumah juga baik. Seseorang yang di luar rumahnya baik, tapi ketika dia pulang ke rumah tidak baik, maka orang tersebut tidak digolongkan kepada orang baik. Kenapa? Karena baiknya di luar rumah itu karena embel-embel politik, embel-embel jabatan, embel-embel dunia. Tapi kalau dia sudah sampai ke rumahnya, embel-embel apa? Embel-embel apa? Kenapa kamu senyum terus di depan atasanmu supaya pangkat saya mulus? Tapi kalau sudah sampai di rumah, embel-embel apa lagi yang dia harapkan? Maka sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Menasi kekelai orang Tuhan katanya, sebrok-brok dengan ada tu, segak-gak dengan gop. Sejahat-jahat kita dengan keluarga kita adalah sebaik-baik kita dengan orang lain. Maka perlu kita perbaiki ini hubungan kita dengan keluarga kita. Dan golongan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terhijab daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima amalannya di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang saling bermusuhan. Di dalam hadis tersebut disebutkan al-musyahin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-musyahin, para sahabat bertanya, "Manil musyahin ya Rasulullah?" Yaitu orang-orang yang sudah 3 hari lebih tidak ngomong dengan tetangganya, tidak ngomong dengan sahabatnya, tidak ngomong dengan orang sekelilingnya. Dia bermusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bermusuhan. Pileg dan pilpres sudah selesai. Sudah selesai pileg dan pilpres. Walaupun ada sengketa setelahnya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena pileg dan pilpres ini kita bermusuhan. Dulu kita minum kopi semeja berdua, sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu kita bersahabat, tapi karena beda pilihan, gop yang merebut kursi, getanyo yang memakai. Sampai bulan Ramadan, permusuhan tersebut masih kita pelihara, maka Allah Subhanahu wa taala tidak juga mengampuni dosa-dosa kita. Tidak akan diterima amalan-amalan kita apabila kita masih bermusuhan. Kita kadang di dunia maya, bak salah tulis komentar, terlanjur buat pedu emot, salah dipahami oleh orang lain. Sehingga apa? Sentimen-sentimen kita di dunia maya kadang dibawa ke dalam dunia nyata, sehingga permusuhan-permusuhan kita pelihara dengan baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang saling bermusuhan. Kalaupun selama ini kita sudah terlanjur bermusuhan, tidak baik dengan orang lain, mari sama-sama kita perbaiki hubungan tersebut. Kita rajut kembali persaudaraan yang telah kita bina dari lama, supaya kita tidak terhijab daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada 4 golongan tersebut, sehingga kita terhijab daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada tausiah singkat pada hari ini, saya ingin mengingatkan saya pribadi, juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengobrol, dalam tanda kutip, mengobrol kebaikan-kebaikan. Menyot-nyot aja aku deh. Drok aku deh nyana obrol. Biasa menyo harus tablo bajanya 1 juta. Nyembak suronya 100 ribu. Baiklah senapeng tak awo, tak cok. Ketika ada obrol, nyo hana tak cok kali nyo hana li kesempatan uku. Hana peng truk rumah, hana peng tak ngutang bak tetangga. Kenapa? Karena obrol, ini lagi diobral. Harganya dipangkas.
Munyo dalam perkara dunia kita yang talit-lit. Kalau dalam perkara dunia kita mau habis-habisan, kenapa di dalam akhirat kita tidak mau? Mari kita manfaatkan dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengobral kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam golongan orang yang memanfaatkan obral-obral ini. Sekali lagi saya mohon maaf, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Maklum, kita ban serap pernah saban dengan ban asli. Jadi saya mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.